lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga semuanya sehat. Sekarang kita doa menuntut ilmu dulu. Silahkan ketua kelas memimpin doanya. Kita mulai. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Recording in progress. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, seperti biasanya sebelum kita ada pembelajaran IPS ataupun pembelajaran yang lain, kita membaca tadarus dulu Al-Quran. Yang pertama surat Al-Fatihah, kemudian surat Abasa ya. Persiapkan juz amannya. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu a'ma wa ma yudrika la'allahu yuzakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman saa'a dzakara fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah bi aydin safarah kiramin bararah kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah tsumma sabila yassarah tsumma amanahu faqbarah tsumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma saqaqnal arda saqqa fa ambatna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaituna wa nahla wa hadaika ulba wa fakihatan wa abba mata'al lakum wa li an'amikum fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi
wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin saknu yaghni wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsirah wa wujuhu yawma idzin 'alayha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafratul fajarah sadaqallahul Uladim. Terima kasih anak-anakku sekalian. Sebentar anak-anak, saya sekarang ingin mengabsen anak-anak sekalian. Saya mulai dari Mbak Nurul, sudah datang? Ya. Kemudian Mas Egi, Mas Maulana Dama, Hadir. Mbak Aliana, Mbak Siti Aulia, Mas Dimas, Hadir. Mbak Rahayu, Hadir, Mbak Pak. Alivia Wijayanti, Mbak Istiqomah, Mbak Trianti, Mbak Melani, sama Mbak Alivia. Sekarang sudah hadir semua. Kalau pas tidak presentasi silahkan mic-nya di unmute ya. Anak-anak sekalian, meskipun sekarang ini pada masa pandemi, kalian tetap melaksanakan pembelajaran secara daring, kalian tetap semangat. Kalaupun kalian itu mau keluar rumah, silahkan membawa masker. Kalau perlu, rangkep ya. Kemudian membawa juga hand sanitizer. Saya mempunyai kata-kata buat kalian untuk anak-anak kelas 8 SMP Muhammadiyah Salatiga. Silahkan nanti disimak. Soto Bila babat Pak. sate rusa, Cakep. hari senja merah merona. Cakep. Alangkah hebat anak SMP Muhammadiyah Salatiga, tetap semangat walau sedang pandemi corona. Oke ya, itu merupakan salah satu dari motivasi pada kalian agar tetap semangat dalam pembelajaran walaupun masih pandemi. Bahkan di Salatiga kemarin waktu kita semua sekolah anak-anak sudah tidak boleh masuk kelas semua, tidak boleh masuk ke sekolahan, harus di rumah masing-masing walaupun nanti terkendala dengan internet. Pada pertemuan minggu yang lalu saya sudah menerangkan tentang letak geografis ASEAN. Masih ingat letak geografis ASEAN? Masih ingat? Masih. Kalau masih silahkan Mas Dama, silahkan apa itu letak geografis Mas Dama? Suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Terima kasih Mas Dama, jauh-jauh dari Ngawi, sekolah di Salatiga ya. Oke Mas Dama, terima kasih. Ada lagi yang bisa? Apa itu letak geografis? Saya, Pak. Ah, siapa ini? Oh, Mbak Melani. Oke, dari kabupaten sebelah ini. Ayo silakan Mbak Melani. Letak geografis adalah letak di mana suatu daerah itu dilihat dari kenyataannya di bumi dan menentukan pola letak posisi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Terima kasih Mbak Melani. Letak geografis itu kan mempunyai keuntungan ya. Keuntungan dalam bidang ekonomi, kemudian dalam bidang politik, kemudian ada sosial budaya. Sekarang saya ingin juga menunjuk Mbak Alivia Wijayanti. Keuntungan letak geografis bagi negara ASEAN dalam bidang ekonomi itu apa, Mbak? Keuntungan letak geografis ASEAN dalam bidang ekonomi yaitu yang pertama sebagai jalur perdagangan internasional, yang kedua penambah devisa negara, yang ketiga sebagai pariwisata utama yaitu perkembangan pariwisata yang menjadi sangat pesat, yang keempat sebagai pusat perekonomian di antara dua benua dan dua samudra. Sebagai jalur perdagangan internasional, penambah devisa, kemudian destinasi pariwisata, kemudian pusat perekonomian di antara dua samudera sama dua
benua. Betul itu, Mbak. Sekarang keuntungan sosial, keuntungan letak geografis dalam bidang sosial yang belum. Oke, Mbak Istiqomah, silahkan. Keuntungan letak geografis ASEAN dalam bidang sosial budaya adalah satu, memiliki keanekaragaman budaya baik dengan budaya lokal dan budaya asing. Dua, dapat dengan mudah menyebarkan budaya ASEAN. Dapat dengan mudah menyebarkan budaya di ASEAN, memiliki keanekaragaman budaya. Itu salah satu keuntungan letak geografis di bidang sosial budaya. Ada lagi keuntungan letak geografis dalam bidang politik. Silahkan Mas Dimas. Apa itu, Mas? Keuntungan letak geografis ASEAN dalam bidang politik yaitu satu, memudahkan dalam melakukan kesepakatan dengan negara lain. Dua, saling kerjasama atau kesepakatan. Menjalin kerjasama, salah satunya adalah kerjasama antar kota. Misalkan kota Salatiga kerjasama dengan kota yang ada di Thailand, misalkan kota Pattaya dalam hal bidang pariwisata dan lain-lain. Itu salah satu keuntungan letak geografis dalam bidang politik. Bagus anak-anak, tetap semangat kalian. Sekarang saya ingin menayangkan tentang peta wilayah ASEAN. Silahkan nanti dipahami. Kemudian saya juga meng-share tadi malam di grup WA artikel atau link yang sudah saya bagikan tadi ya. Saya ingin meng-share dulu sebentar. Silahkan perhatikan wilayah ASEAN ini. Sudah kelihatan apa belum? Sambon. Belum, Pak. Udah. Oh, sudah ada ya. Ada yang sudah semua sekarang? Sambon. Ini merupakan peta ASEAN terdiri dari 10 ya. Ada Birma. Birma itu sekarang namanya Myanmar. Kemudian ada Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, Malaysia, Singapura, Indonesia, kemudian ada Brunei, kemudian ada Filipina. Kemudian ada lagi sebenarnya ada di wilayah ASEAN yaitu Timor Leste karena dia belum diterima menjadi anggota ASEAN. Karena apa? Karena masih ditolak oleh negara anggota lain yaitu Singapura. Ini negara ASEAN. Sekarang silahkan pelajari yang saya share tadi malam, yaitu artikel. Saya beri waktu 2 menit. Silahkan kalian mempelajari, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan. Silahkan dipelajari artikel tadi yang di di link. Silahkan dipelajari ya. Waktu 1 menit lagi. Kalian mempelajari link-link yang saya bagikan tadi malam. Waktu cukup untuk mempelajari link yang tadi malam saya bagikan. Sekarang, setelah kalian mengamati peta ASEAN dan link-link yang saya bagikan tadi, silahkan kalian mengartikan apa posisi silang negara-negara ASEAN. Silahkan
Siapa ini? Siapa? Mbak Trianti. Oke, Mbak Trianti. Silahkan Mbak Trianti. Apa itu posisi silang negara ASEAN? Silahkan Mbak Trianti. Ya. Ibu, Halo Mbak Trianti. Oh, mungkin ini sinyalnya Mbak Trianti lagi low. Sekarang coba silahkan Mbak Siti Aulia. Apa itu posisi silang negara ASEAN? Mbak Siti Aulia? Posisi silang negara-negara ASEAN adalah di sebelah barat laut. Ada benua Amerika di tenggara, ada benua Asia, Australia di barat daya. Ada Samudra Atlantik di sebelah timur laut, ada Samudra Hindia. Oke, posisi silang negara-negara ASEAN. Tadi posisi silang negara-negara ASEAN. Sekarang berkaitan dengan letak astronomis ya. ASEAN itu ada dua iklim. Yang pertama tropis, yang kedua adalah subtropis. Sekarang pertanyaannya kepada Mbak Siti. Negara yang mempunyai iklim subtropis itu mana, Mbak? Myanmar. Boleh. Kemudian ada lagi negara-negara yang mempunyai iklim tropis. Silahkan Mbak Aliana. Indonesia, Ya, Indonesia. Myanmar, Myanmar. Malaysia, Singapura, Mm-mm. Vietnam, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina. Iya, betul. Tadi disebutkan Mbak Siti Myanmar. Kemudian Mbak Aliana juga Myanmar. Ternyata memang negara Myanmar ini berada di wilayah paling utara anggota negara ASEAN. Sehingga wilayahnya itu ada yang di iklim tropis 0 derajat sampai 23 derajat lintang utara. Kemudian ada yang wilayahnya Myanmar itu yang 23,5 derajat lintang utara lebih ke sana. Jadi ada sebagian wilayah Myanmar itu beriklim subtropis yang mempunyai 4 musim. Baiklah anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa pada pembelajaran kali ini kalian akan mempelajari materi yang pertama, keuntungan posisi silang negara-negara ASEAN. Kemudian yang kedua, letak astronomis negara-negara ASEAN. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini, satu, setelah mengamati peta negara-negara ASEAN, peserta didik dapat menganalisis keuntungan posisi silang negara-negara ASEAN. Kemudian yang kedua, setelah mengamati peta negara-negara ASEAN, peserta didik dapat menganalisa letak astronomis negara-negara ASEAN dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang terakhir pada pembelajaran kali ini, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi dalam kegiatan presentasi tentang keuntungan posisi silang negara-negara ASEAN dan letak astronomis negara-negara ASEAN. Kegiatan pembelajaran hari ini yang pertama adalah diskusi, kemudian penugasan, kemudian nanti ada 3 kelompok yang saya bagi, kalian juga akan mempresentasikan. Kemudian penilaiannya, 1, penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, kemudian penilaian keterampilan. Baiklah anak-anak, sekarang saya ingin meng-share PPT saya, apa yang bentar. Sudah kelihatan belum ini?
Ya, Pak. Sudah? Dari atas coba. Nah. Bentar ya. Keuntungan posisi silang dan letak astronomis negara-negara ASEAN kelas 8 semester 1 semester ganjil. Jam 8. Halo, siapa itu? Jangan ramai terus. Mas Dama. Kemudian Pak. KD 31. Masih ingat dengan letak geografis tadi? Letak geografis itu apa? Letak suatu tempat dilihat dari tempat yang lain. ASEAN itu baratnya itu Samudra Hindia. Kemudian bagian utara itu negara Cina perbatasannya. Kemudian bagian timur itu Samudra Pasifik. Dan ada negara Papua Nugini. Kemudian bagian selatan ada 3 wilayah yang membatasi negara-negara ASEAN atau wilayah ASEAN. Yang pertama Samudra Hindia, kemudian ada Timor Leste, kemudian juga ada benua Australia atau negara Australia. Keuntungan posisi silang ASEAN. Nanti silahkan didiskusikan apa itu keuntungan posisi silang ASEAN. Kemudian letak astronomis ASEAN. Ya, dilihat. Kursor saya kelihatan? Letak astronomis ASEAN itu 93 derajat bujur timur, itu paling barat, sampai 141 derajat bujur timur, paling timur. Kemudian paling selatan itu negara Indonesia, 11 derajat lintang selatan sampai 29 derajat lintang utara. Ada pertanyaan ini. Yang bujur timur di sini juga bujur timur. Ini kenapa? Karena ASEAN ini berada di belahan bumi timur. Kemudian kalau lintang itu yang bawah atau selatan itu lintang selatan, kemudian yang atas itu lintang utara. Kenapa? Karena ASEAN itu dibagi menjadi 2 wilayah. Belahan bumi selatan sama belahan bumi utara. Ini letak astronomis. Kemudian yang ini adalah peta negara-negara ASEAN. Nanti kalian saya bentuk menjadi 3 kelompok, masing-masing ada 3 atau 4. Kemudian silahkan nanti buka LKPD yang sudah saya berikan lewat grup WA. Kemudian ada artikel-artikel. Silahkan nanti bahan dalam diskusi. Ini nanti pas diskusi ini saya buka ya. Kemudian setelah kegiatan diskusi beberapa kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ini PPT saya. Sekarang saya ingin meng-share video dari YouTube. Silahkan disimak. Ini merupakan sebagai bahan nanti kalian diskusi. Sebentar. Pagi anak-anak, kita masuk sudah ke kelihatan? pembelajaran yang kedua tentang letak. Halo, sudah kelihatan belum? Sudah. Suaranya sudah? Koordinat ASEAN. Letak koordinat ini sama dengan letak astronomis. Silahkan disimak dengan Jadi seksama. letak astronomis Ini merupakan ASEAN sama dengan bahan untuk diskusi letak kalian. koordinat ASEAN. Jadi letak koordinat atau letak astronomis ini merupakan titik yang berpedoman pada garis latitude atau garis lintang. Ini garis lintang. Dan longitude ya atau garis bujur ya. Ini garis bujur. Suatu daerah pada peta yang digambarkan. Garis lintang
adalah garis yang membujur dari timur ke dari timur ke barat atau dari barat ke timur, sama saja. Ini yang melintang. Secara garis lintang atau garis latitude, ini negara-negara anggota ASEAN ini terletak pada iklim tropis. Ya, kenapa Bapak bilang seperti itu? Karena sebelum suatu wilayah di di permukaan bumi, kalau tidak melewati 23,5 derajat ya ke utara maupun ke selatan, ini garisnya, kalau tidak melewati garis ini berarti beriklim tropis. Tapi kalau sudah melewati, dia sudah masuk ke iklim subtropis. Jadi iklim subtropis itu dari 23,5 derajat sampai 66,5 derajat, itu dikatakan sebagai garis atau beriklim subtropis. Sebetulnya garis lintang dan bujur di permukaan bumi itu sebenarnya itu tidak ada, tapi ini adalah cara mempermudah manusia untuk menghitung atau memprediksi iklim-iklim yang ada di dunia. Kemudian kalau 66,5 derajat lintang utara atau selatan, ya, selatan atau utara, sampai dengan 90 derajat, ya, ini dikatakan sebagai iklim kutub atau iklim dingin. Demikian juga dengan ini, itu pembagian iklim. Jadi letak lintang dan letak lintang ini berfungsi sebagai untuk menentukan iklim. Jadi kalau dari letak lintang ini, negara-negara anggota ASEAN sebagian besarnya adalah beriklim tropis, kecuali Myanmar yang sedikit wilayahnya ke utara dan dia memiliki iklim subtropis. Itu untuk pengecualian untuk Myanmar, ya. Kemudian garis longitude atau yang disebut dengan garis bujur, ya, garis bujur. Jadi garis bujur ini kalau 0 derajatnya ini adalah garis meridian namanya. Kalau yang garis lintang namanya garis ekuator atau garis khatulistiwa. Baik, garis bujur ini fungsinya adalah untuk menentukan wilayah. Kalau wilayah ke timur ini sebagai wilayah timur dunia, atau yang disebut sebagai, kalau kita katakan, sebagai orang timur. Jadi Indonesia, ASEAN itu merupakan wilayah timur dunia. Sementara yang ke barat, ke kiri ini dikatakan sebagai wilayah barat, ya. Makanya ada, kalau di letak astronomis itu ada BB, ada BP. Kalau letak lintangnya itu di BT, berarti dia wilayah sinilah itu. Tapi kalau BB, dia wilayah sinilah itu terletak. Itu mempermudah manusia untuk menentukan wilayah, ya. Kemudian yang kedua, untuk menentukan waktu, ya. Jadi waktu dikatakan sebagai 0 derajat meridian itu ada di Greenwich, Inggris, ya. Jadi setiap pergeseran garis bujur 15 derajat itu 1 jam waktunya, selisih waktunya. Jadi kalau Indonesia dari 0 permulaan di sini, Indonesia wilayahnya ini dimulai dengan 95, ada sebagian buku mengatakan ada 94, tapi saya berpedoman pada 95 derajat bujur timur karena wilayah Indonesia berada di timur. Jadi antara Greenwich di Inggris itu dengan Indonesia itu selisihnya 95 derajat. Jadi kalau dibagi 15 sekitar 7 atau sampai 8 jam selisihnya. Jadi kalau di sini siang, di sana malam. Demikian juga yang ke arah barat, ya. Itu mengenai garis koordinat, jadi wilayah ASEAN, ya. Kemudian kalau kita tinjau garis koordinat untuk
dunia seperti ini ya. Ini dunianya, ini garis bujurnya, dan ini garis lintangnya. Ini meridian, ini ekuator ya, meridian dan ekuator. Ini ekuatornya. Jadi kalau garis ekuator menentukan iklim, kalau meridian menentukan waktu dan pembagian wilayah bagian bumi. Oke, itu mengenai letak astronomis ya, khususnya astronomis negara ASEAN. Untuk tugas nanti akan Bapak bagikan di classroom, tolong dicek masing-masing. Itu penjelasan dari Bapak, semoga bermanfaat. Terima kasih anak-anakku sekalian. Sekarang saya ingin membagi kelompok yang sudah saya tulis tadi malam di grup WA. Yang pertama, kelompok 1 Mbak Trianti, kemudian Mas Aji, Mbak Alivia Wijayanti. Kemudian kelompok 2 Mbak Aliana, Mas Dimas, Mbak Istiqomah, sama Mbak Siti Aulia. Kemudian kelompok 3 Mbak Nurul, Mas Dama, Mas Egi, sama Mbak Rahayu. Saya ini merupakan kelompok ya. Coba kalian nanti informasi penting dari peta dan LKPD, kemudian saya share bahan-bahan yang didiskusikan, materi yang didiskusikan, nanti silahkan dibuka linknya. Yang pertama, yang kalian diskusikan, apa pengaruh posisi silang wilayah ASEAN di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kemudian yang kedua, pengaruh letak astronomis negara-negara ASEAN terhadap kehidupan manusia di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Sekarang saya beri waktu kalian 5 menit untuk diskusi atau 10 menit untuk diskusi. Kemudian saya juga ingin menge-share link-link yang kalian bisa buka. Mulai sekarang silahkan diskusi. Saya ingin juga membuat breakout-nya ya. Bentar. Silahkan diskusikan. Saya juga ingin membuat breakout buat kalian. Kalau ini nanti bisa digunakan melalui HP kalian ya. Kemudian Yanti, Mas Aji. Mas Aji mana Mas Aji? Mas Aji belum ada. Sama Mbak Alivia. Breakout kedua Mbak Aliana, kemudian ada Mas Dimas, kemudian ada Mbak Istiqomah, kemudian ada Mbak Siti Aulia. Sekarang breakout yang ketiga Mbak Nurul, kemudian ada Mas Dama. Mas Dama mana Mas Dama? Oh, Mas Maulana Dama. Kemudian ada Mas Eji. Kemudian ada Mbak Rahayu. Sudah saya buat. Kalau tidak bisa, ini mungkin apa namanya? HP ya. Nggak bisa, Pak. Bentar.
Sudah bisa belum ya? Belum ya, Mbak? Belum. Kalau tidak bisa, mungkin apa namanya, fasilitas di HP masih kurang ataupun yang lain-lain, nggak apa-apa. Tidak usah pakai breakout saja. Hanya beri waktu 5-10 menit, silahkan diskusi. Saya ingin membagikan linknya, ya. Bentar. Link yang kalian bisa pelajari. Sudah kelihatan linknya? Udah ya, silahkan. Saya beri waktu 5 menit. Tiga menit lagi. Mas Dama, ayo serius Mas Dama. Mas Dama serius. Mas Dama, Mas Aji belum datang ya? Atau mungkin sinyalnya ya Mas Dama ya? Sinyalnya lumayan jelek, Pak. Oh gitu. Mungkin dia kan dari pegunungan ya, pegunungan apa namanya? Gunung Payung. Sinyal low. Gunung low. Nah, tempatnya Mas Laute. Dama itu Gunung Payung sebelah paling timur. Kalau Mas Aji itu Gunung Payung paling barat. Berat. Iya. Masih 1 menit lagi. Ya kan nanti presentasi sesuai dengan kelompoknya, ditunjuk nanti siapa yang mau mempresentasikan. Setengah menit lagi. Rahayu karo Gigi. Terima kasih anak-anak sudah diskusi. Sekarang waktunya kalian mempresentasikan, dimulai dari kelompok 1. Siapa yang ditunjuk kelompok 1 ini? Silahkan. Siapa? Silahkan PPT-nya atau PowerPoint-nya di share di Zoom meeting ini. Silahkan ini kelompok 1 siapa? Saya, Pak. Oke, Mbak. Ayo, Mbak Trianti, silahkan di share PowerPoint-nya. Kemudian presentasikan. Mari, Mbak. Nggih. Nggak bisa, Pak. Masih kayak gini, Pak. Bisa. Oh, sebentar. Oh ya, sekarang mulai. Bisa sekarang insya Allah. Bentar. Ya, silakan Mbak Trianti. Sudah kelihatan baru proses? Bentar, Pak. Ya. Nge-lag. Mulai ya, Pak. Oh ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau tidak bisa ditampilkan, silahkan dibaca saja Mbak Trianti hasil diskusinya. Oh, ya, sudah kelihatan Mbak? Silahkan Mbak. Ya, sip. Ayo mulai Mbak Trianti. Tinggal mempresentasikan, sudah. Tinggal membaca Mbak, sudah kelihatan di sini. Halo, Mbak Trianti. Ayo Mbak Trianti, silahkan. Halo, Mbak Trianti. Ya, sudah kelihatan Mbak Trianti. Kalau tidak bisa, halo? Kalau tidak bisa, silahkan dibaca saja Mbak Trianti, karena sudah kelihatan tadi PPT-nya. Dibaca saja hasil diskusinya. Halo, Mbak Trianti. Dengar suara saya? Iya Pak, sebentar Pak. Ya Pak, siapa? Sebentar Pak. Ya. Dibaca saja Mbak. Tidak usah tidak usah diperlihatkan PPT-nya. Mungkin sinyalnya. Oke, mungkin sinyalnya Mbak Trianti lagi low. Sekarang ganti saja kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Diwakili oleh siapa? Kelompok 2? Halo? Oke, Mbak Liana silahkan. Bisa share screen ya Pak? Iya, kalau bisa di share screen, kalau tidak bisa langsung saja dibaca hasil diskusinya. Silahkan. Nama kelompoknya bisa dibaca Pak? Iya, oke. Kelompok 2, Aliana, Dimas, Istiqomah, Alia. Pengaruh letak astronomis negara-negara ASEAN terhadap kehidupan manusia di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Bidang ekonomi juga bisa terdampak dari letak geografis di ASEAN. Karena iklim ASEAN tropis, maka sinar matahari akan terus menyinari negara-negara ASEAN. Hal ini dimanfaatkan penduduk untuk bertani dan bercocok tanam, sehingga sektor ekonomi negara ASEAN banyak berfokus di bidang pertanian. Pengaruh sosial budaya. Negara-negara kawasan Asia Tenggara memiliki keragaman budaya yang cukup banyak, termasuk Indonesia. Kekayaan kultur di Indonesia tidak terlepas dari kebudayaan yang terletak di sekitarnya. Kebudayaan ini melakukan proses asimilasi dan sebagai hasilnya Indonesia mempunyai kebudayaan lain yang khas serta beragam. Terima kasih Mbak Liliana yang sudah mewakili kelompok 2. Sekarang
Mbak Nurul Sabila, silahkan. Kalau bisa PPT-nya di share screen, kalau tidak bisa langsung dibaca saja ya Mbak ya. Coba Mbak, silahkan Mbak Nurul. Ya, Maulana Dama. Maulana Dama Egi Rahayu. Ya. Pengaruh letak astronomis negara-negara ASEAN terhadap kehidupan manusia di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Bidang ekonomi juga bisa terdampak dari letak geografis di ASEAN, karena iklim ASEAN Oke, terima kasih Mbak Nurul. Ini lagi low lagi Mbak Nurul. Silahkan di stop screen, di stop share. Gantian yang kelompok 1 Mbak Nurul. Ya, Mbak Nurul. Mungkin asik. Oke. Terima kasih Mbak Nurul sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kembali kelompok ke 1 oleh Mbak Trianti. Mbak Trianti masih di sini kah? Atau terlempar? Trianti tiba-tiba keluar, Pak. Oh. Ya, Mbak Trianti terlempar. Sekarang kita lanjutkan. Tadi kelompok 1 sebenarnya sudah mempresentasikan karena kesulitan untuk menampilkan PPT, kemudian diganti kelompok 2 yang sudah membacakan presentasinya. Kemudian kelompoknya Mbak Nurul sebenarnya sudah mempresentasikan tapi sinyalnya low. Oke anak-anak kalian ya. Anak-anak sekalian, kalian sudah berdiskusi secara baik. Setelah kalian memperhatikan presentasi hasil diskusi antar kelompok, bandingkanlah hasil diskusi kalian dengan kelompok lain. Diskusikan kembali, boleh kalian saling bertanya antar kelompok. Anak-anak coba buat kesimpulan pembelajaran kali ini yang sudah kalian lengkapi dengan membandingkan kelompok dengan kelompok yang lain. Saya beri waktu 1 menit. Silahkan membuat kesimpulannya. Mulai dari sekarang. Tiga 30 detik lagi. (15 detik lagi. Jangan tegang toh. Nggak apa-apa, kalian nggak bisa menampilkan PPT-nya karena memang kondisi sinyal itu tidak bisa diganggu gugat. Ini tergantung juga cuaca dan lain-lain kan. Mungkin di daerah Candi, kemudian daerah mana tadi? Daerahnya Mbak Nurul lagi mendung. Mendung tak berarti hujan kan? Oke anak-anak, waktu sudah cukup. Silahkan perwakilan kelompok 3 untuk membacakan kesimpulan pembelajaran kali ini. Silahkan diwakili oleh siapa? Oke Mas Egi, silahkan bacakan kesimpulan yang kalian buat tadi. Kesimpulan materi pembelajaran dari kelompok 3. 1. Letak astronomis adalah diartikan sebagai letak suatu wilayah yang berdasarkan pada koordinat garis lintang dan garis bujur. Adapun yang disebut garis lintang ialah garis imajiner horizontal yang melintang dan membelah bumi menjadi 2 poros, yakni lintang utara dan lintang selatan. Kedua, keuntungan posisi silang ASEAN. 1. Proses ekspor impor mudah, membantu perekonomian masyarakat, kemajuan di bidang sosial budaya. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, ASEAN memiliki banyak ikan dan biota laut. 3. Pengaruh letak astronomis terhadap kehidupan manusia dalam bidang ekonomi meliputi kegiatan perdagangan, pertanian, dan perikanan,
serta pariwisata yang menjadi sumber mata pencaharian penduduk. Terima kasih Mas Egi mewakili kelompok 3. Kesimpulan tadi yang pertama letak astronomis itu apa, kemudian keuntungan posisi ASEAN itu apa sudah disebutkan oleh Mas Egi, kemudian yang terakhir pengaruh letak astronomis ASEAN. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah mempresentasikan. Tepuk tangan semuanya buat kita semuanya. Ya. Menurut kalian pembelajaran mana yang paling menarik pada pertemuan kali ini? Siapa yang mau mewakili? Silakan. Saya, Pak. Oke, Mbak Rahayu, silakan Mbak Rahayu. Pada saat diskusi, Pak, kita jadi lebih paham materi, menambah wawasan dengan membandingkan hasil diskusi kelompok lain. Betul. Ya, saat diskusi. Sebenarnya kalau tadi breakout-nya bisa, itu lebih seru lagi dalam hal diskusi. Sehingga kita terkotak-kotak dalam kelompok. Kemudian, adakah yang belum dipahami tentang materi yang pertama letak letak astronomis, kemudian posisi yang kali ini? Tidak ada. Tidak ada. Oke, sampai di sini dulu anak-anak. Pembelajaran kali ini tetap sehat, tetap semangat ya dalam mengarungi masa pandemi corona ini. Minggu depan kita akan mempelajari tentang iklim di ASEAN. Akan lebih menarik tentang iklim ya, mempelajari tentang iklim ya. Tetap semangat anak-anak. Daerah kita, daerah Kabupaten Semarang, kemudian Kota Salatiga, itu zona merah. Setiap hari ada pengumuman dari masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kita akhiri dengan membaca, karena ini pembelajaran terakhir, silahkan Mas Dama, pemimpin doa dengan surat Al-Asr, Mas. Silahkan Mas Dama. Mas Ketua, Mas Dama. Oke, Mas Dimas, silahkan dipimpin Mas Dimas. Baca surat Al-Asr. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sebelum saya tutup, sudah saya siapkan penugasan yang ada di LKPD yang nanti saya share di grup WA, silahkan kirim segera. Kemudian ternyata penugasannya nanti di Google Form ya, silahkan dibuat. Sampai di sini dulu anak-anak, ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Sampai ketemu. Warahmatullahi wabarakatuh.